Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murodi dengan NIM 6120 1232 188. Saya dari kelas RA1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Teguh Sutiadi. Baik, di sini ada pengertian komunikasi. Komunikasi bersumber dari kata Latin yaitu communication dan bersumber dari kata communes yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam prosesnya, minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Dikatakan minimal karena kegiatan-kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima satu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau suatu kegiatan lain-lain. Banyak pakar komunikasi memahami dan mendefinisikan komunikasi dari berbagai perspektif. Berbagai pemaknaan tentang komunikasi hingga saat ini terus berlangsung dan berkembang. Dari sekian banyak pandangan atau arti, komunikasi yang lebih populer, komunikasi dimaknai sebagai proses, peristiwa, dan transaksi simbolis. Bahkan komunikasi dimaknai sebagai fenomena masyarakat yang tidak bisa dihindari. Setidaknya ada 3 rangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni yang pertama ada komunikasi sebagai tindakan satu arah. Definisi ini mengisyaratkan komunikasi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan untuk membangkitkan respon orang lain. Yang kedua, ada komunikasi sebagai interaksi. Pandangan ini menyatakan komunikasi dengan suatu proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Seorang menyampaikan pesan, baik pesan verbal atau non-verbal, seseorang menerima, bereaksi, dan memberi jawaban verbal dan non-verbal. Yang ketiga, ada komunikasi sebagai transaksi. Dalam konteks ini, komunikasi adalah proses personal karena makna atau memahami yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa komunikasi pada dasarnya adalah suatu proses dinamis yang secara sinambung mengubah pihak yang berkomunikasi. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk dasar komunikasi. Menurut William C. Hamster and Wayne Maronbet dalam bisnis komunikasi, Principles and Methods, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam untuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Menurut Joko Purwanto, ada 2 bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Yang kedua ada komunikasi non-verbal. Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam kondisi bisnis adalah komunikasi non-verbal. Beberapa contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi non-verbal, yang pertama ada mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang berpikir. Yang kedua, berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang sedang melamun. Yang ketiga, menggeleng kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan. Yang keempat, ada simbol dilarang merokok yang terpasang di ruang tamu untuk menunjukkan bahwa tamu dilarang merokok. Dan yang kelima, ada menganggukkan kepala untuk menunjukkan tanda setuju atau oke. Selanjutnya ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Komunikasi dalam bisnis menjadi landasan penting untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Beberapa peran komunikasi dalam bisnis antara lain, yang pertama ada komunikasi internal. Menghubungkan seluruh tim dalam organisasi. Komunikasi internal penting untuk menyampaikan visi, misi, serta tujuan perusahaan sehingga semua anggota memiliki pemahaman yang seragam. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Di sisi lain, komunikasi eksternal melibatkan hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan, media, komunikasi.
Ini mencakup promosi, branding, dan layanan pelanggan. Dan yang ketiga ada komunikasi pemasaran. Pemasaran tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan manfaat produk kepada pelanggan. Yang keempat ada komunikasi manajerial. Manajerial memerlukan keterampilan komunikasi untuk pimpin, memberikan instruksi, dan memotivasi timnya. Dan yang terakhir ada komunikasi krisis. Dalam suatu situasi krisis, seperti kegagalan produk atau krisis kepercayaan publik, komunikasi sangat penting untuk menenangkan persepsi negatif dan memulai kepercayaan komunikasi digital di era digital. Bisnis juga perlu beradaptasi dengan platform komunikasi baru seperti media sosial, email marketing, dan website. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi kepada customer, klien, kolega, bawahan, dan penyedia, memberikan pengaruh kepada orang lain, memberikan stimulus pada minat, memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan, memberikan pendidikan tentang perilaku. Selanjutnya, fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, informatif, menyampaikan informasi tentang situasi dan keadaan perusahaan, target pasar, konsumen, dan pesaing. Yang kedua, persuasif, mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan. Yang ketiga, kontrol, mengatur dan mengawasi kegiatan dalam organisasi. Yang keempat, emotif, meningkatkan penerimaan pesan melalui emosi. Dan yang terakhir ada koordinasi, menyelaraskan kegiatan antara unit dalam organisasi. Dan selanjutnya umpan balik dan bentuknya. Umpan balik adalah tanggapan menerima pesan yang memungkinkan pengirim menilai efektivitas pesan. Bentuk umpan balik antara lain ada ekspresi wajah, komentar singkat, anggukan sebagai pembenar, pesan tertulis, dan reaksi emosional. Bentuk umpan balik komunikasi bisnis. Yang pertama, umpan balik langsung. Yang kedua, umpan balik tertulis. Yang ketiga, umpan balik tidak langsung. Yang keempat, umpan balik dapat membantu perusahaan. Dan yang kelima, umpan balik bentuk verbal. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Ada 7. Yang pertama, komunikasi bisnis horizontal, komunikasi bisnis vertikal, komunikasi bisnis diagonal, komunikasi verbal, komunikasi tertulis, komunikasi langsung, dan terakhir online conference. Selanjutnya ada kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis. Sini ada penyebab kesalahpahaman komunikasi dan faktor-faktornya. Yang pertama, pesan berantai, distorsi pesan saat melewati beberapa titik. Yang kedua ada gangguan fisik, hambatan fisik yang mengganggu proses penyampaian pesan. Yang ketiga ada pesan bermakna ganda, pesan yang memiliki lebih dari satu makna. Yang keempat ada saluran komunikasi yang tidak tepat, pilihan saluran yang tidak sesuai dengan situasi. Yang kelima, kurang memperhatikan pesan, kurangnya konsentrasi saat menerima pesan. Yang keenam, komunikasi yang tidak etis, tidak mengindahkan etika komunikasi bisnis. Yang ketujuh ada informasi yang membeludak, terlalu banyak informasi yang tidak diproses. Dan yang terakhir ada kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan, perbedaan dalam memahami makna pesan. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Cara memperbaiki komunikasi, yang pertama, menjadi komunikator yang baik, menyampaikan pesan dengan jelas dan efisien. Dan yang kedua, menjadi pendengar yang baik, memperhatikan pesan dan memahami maknanya menggunakan media audio visual, meningkatkan efektivitas komunikasi, membangun hubungan yang kuat, meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian. Komunikasi dalam organisasi. Definisi dan pengertiannya, komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup penerimaan, pemahaman, dan respon terhadap pesan tersebut. Menurut Robbins dan Judge 2017, komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai pengertian bersama dan menciptakan ikatan sosial. Pentingnya komunikasi. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara anggota organisasi. Dengan komunikasi secara terbuka dan jujur, individu dapat meningkatkan kepercayaan di antara mereka yang pada gilirannya memperkuat kerjasama tim.
Yang kedua, informasi yang jelas dan tepat sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan tingkat manajemen. Ketika komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik, manajer dapat mengakses data dan umpan balik yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Teori-teori komunikasi. Teori transaksional menekankan bahwa komunikasi adalah proses dua arah di mana pengirim dan penerima saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, komunikasi tidak dianggap sebagai tindakan linear satu arah, tetapi sebagai interaksi dinamis di mana makna dibangun secara bersama-sama melalui pertukaran pesan. Yang kedua, teori interpersonal menggambarkan bagaimana komunikasi berbasis hubungan dapat mempengaruhi kinerja tim. Dalam teori ini, fokus utama adalah pada interaksi antar individu dan bagaimana hubungan tersebut mengaruhi efektivitas tim secara keseluruhan. Pola komunikasi bisnis. Jenis pola komunikasi. Komunikasi vertikal mengacu pada komunikasi antara tingkat manajerial yang berbeda dalam sebuah organisasi, juga dapat dibagi menjadi dua arah. Yang pertama, komunikasi ke bawah, ground communication. Ini adalah komunikasi dari manajemen atau atasan kepada karyawan. Komunikasi ini digunakan untuk melaksanakan kebijakan, prosedur kerja, peraturan, instruksi, dan evaluasi. Yang kedua, komunikasi atas, outward communication. Ini adalah komunikasi dari karyawan kepada manajemen atau atasan. Komunikasi ini digunakan untuk melapor perkembangan pekerjaan, menyampaikan saran, usul, opini, permohonan, bantuan, dan keluhan. 2. Komunikasi horizontal terjadi antara individu atau tim di level yang sama dalam organisasi. Komunikasi ini sering kali diperlukan untuk mengkolaborasi dan koordinasi antara departemen yang setara. Contohnya, manajer pemasaran berkoordinasi dengan manajer produk mengenai tren pasar dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, komunikasi diagonal menghubungkan individu dari berbagai departemen dan level manajemen yang berbeda. Komunikasi ini berlangsung tanpa mengikuti struktur hierarki formal, memungkinkan pertukaran informasi yang lebih luas dan fleksibel. Pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja. Pola komunikasi yang baik dapat memperlancar alur informasi dan memungkinkan setiap anggota organisasi untuk mengkontribusi secara efektif. Hal ini akan berdampak positif terhadap produktivitas, efisiensi kerja. Mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis yang efektif memerlukan pemahaman terhadap tujuan, audiens, dan saluran komunikasi yang tepat. Pesan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan profesional agar mudah dipahami dan sesuai dengan konteks audiens. Pemanfaatan teknologi juga penting untuk mempercepat dan memperluas jangkauan informasi, namun tapi harus seimbang agar tidak terjadi kelebihan informasi. Umpan balik dari audiens membantu menciptakan komunikasi dua arah yang eksklusif dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Mengelola konflik secara transparan juga penting untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Strategi pengelolaan. Yang pertama, pelatihan komunikasi. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan dapat mengoptimalkan cara mereka berinteraksi. Yang kedua, menggunakan teknologi. Manfaat berbagai platform komunikasi digital untuk mendukung komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, umpan balik yang konstruktif. Mendorong budaya umpan balik yang terbuka untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, peran kepemimpinan. Pemimpin yang efektif harus mampu menjadi komunikator yang baik, memberikan arahan yang jelas, mendengarkan pendapat serta masukan dari anggota tim. Masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah komunikasi dalam organisasi dapat mempengaruhi kinerja tim, hubungan antar anggota, dan pencapaian tujuan bersama. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan dalam menyampaikan informasi yang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Ketika pesan tidak disampaikan secara langsung dan rinci,
Anggota organisasi bisa kebingungan tentang apa yang harus dilakukan atau prioritas yang perlu diutamakan. Dalam organisasi yang beragam, perbedaan ini dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda terhadap suatu pesan. Ketidaksesuaian interpretasi ini bisa membuat komunikasi berjalan kurang efektif atau bahkan menyebabkan konflik. Hambatan lain adalah kekurangan umpan balik yang konstruktif. Tanpa adanya feedback, pengirim pesan tidak dapat memastikan apakah pesan yang disampaikan diterima dengan benar atau jika kekeliruan dalam pemahaman. Di digital, organisasi harus mampu menggunakan platform komunikasi virtual secara efektif, terutama dalam tim yang bekerja secara jarak jauh. Platform digital yang tepat menjaga kolaborasi tepat berjalan lancar meskipun anggota tim berada di tempat berbeda. Di sisi lain, dalam tim multidisiplin, tantangan komunikasi sering muncul akibat perbedaan istilah pemahaman. Komunikasi yang jelas menghubungkan istilah berbagai disiplin ilmu membantu menyatukan tim dalam mencapai tujuan. Masalah komunikasi dalam bisnis, yang pertama, hambatan komunikasi. Kurangnya keterbukaan, ketidakmampuan anggota untuk berbagi ide atau kritik konstruktif dapat menyebabkan masalah dalam komunikasi. Perbedaan budaya dalam organisasi dan dengan budaya, perbedaan dalam cara berkomunikasi bisa menimbulkan kesalahpahaman. Penggunaan jargon, penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua anggota dapat menghambat komunikasi yang tidak efektif. Solusi untuk mengatasi masalah, yang pertama, membangun budaya komunikasi terbuka, menciptakan lingkungan di mana anggota merasa aman untuk berkomunikasi. Menggunakan workshop mengenai komunikasi antar budaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan komunikasi.